Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan BKP kita pada hari ini. Baiklah, sebelum memulaikan kegiatan kita, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya pertama ya. Nama saya Erlan Christine Irene Laia sebagai pemimpin kelompok, dan kemudian dipersilakan kepada anggota kelompok untuk memperkenalkan dirinya. Nama saya Nainata Hati Silmi, asal Stababan. Perkenalkan, saya Adra Asnim Sikepu, saya dari Pematang Siantar. Perkenalkan, nama saya Rona Nurdila Taslima Arab dari Padang Lawas Utara. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah memperkenalkan diri. Sebelum kita memulaikan kegiatan kita, kalau baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulaikan kegiatan BKP kita, saya akan menjelaskan kegiatan kita pada hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa BKP itu merupakan salah satu layanan dalam BK yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang yang di dalamnya itu memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi dan pemahaman yang baru dari topik yang dibahasnya. Topik yang dibahas ini merupakan topik-topik yang umum yang sedang hangat dibicarakan. Oke, kemudian asas yang terdapat dalam BKP itu ada asas kesukarelaan, keterbukaan, dan kenormatifan. Yang paling ditekankan di sini adalah kesukarelaan dan kerahasiaan. Di mana sini diharapkan kepada anggota kelompok dan juga PK supaya memiliki rasa sukarela maupun di sini memang benar-benar tidak merasa terbebani untuk mengikuti kegiatan BKP kita pada hari ini. Kemudian keterbukaan, kalau memiliki tanggapan silakan diberikan. Kepada anggota kelompok nanti yang ingin memberikan tanggapan silakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian asas kerahasiaan, di mana apapun nanti yang akan kita bahas dalam kelompok ini diharapkan tidak akan terdengar di luar dari kelompok ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, jelas lah ya. Oke. Jadi di sini sebelum kita memulaikan kegiatan kita, saya akan membawakan sebuah games kepada kita. Jadi nama gamesnya itu Gajah dan Semut. Nah, coba Jadi instruksinya kayak gini. Ketika saya bilang gajah, ya, anggota kelompok bilang besar, tapi buat lingkaran kecil. Iya tahu. Tapi kalau saya bilang semut, bilang kecil, tapi buat lingkaran besar. Iya. Oke. Jadi Gajah. Jadi pada umumnya kan games ini untuk melatih kefokusan kita kan ya, untuk membangun hubungan yang lebih baik juga supaya nggak terlalu kaku gitu. Oke. Saya mulai ya. Semut. kecil tapi lingkarannya Oke, bos. Oh iya. Gajah. besar. Kelinci. Nah, Kelinci. lingkarannya kecil. Kelinci. Kecil. Kelinci nggak ada. Bisa. Oh iya. Oke.
sesudah sesi permainan atau games, kita akan memulaikan kegiatan inti kita. Jadi topik yang telah saya siapkan yaitu mengendalikan emosi, ya kan? Jadi di sini saya akan memulaikannya. Saya akan menanyakan pendapat anggota kelompok. Menurut anggota kelompok, emosi itu apa sih? Oke, Azura. Menurut saya emosi itu adalah suatu perasaan diri seperti senang, sedih, marah, gugup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, Nahya, saudara Nahya, silakan. Buat saya emosi itu adalah sama kayak jawaban Kak Jura. Emosi itu adalah suatu perasaan yang melibatkan sedih, senang, terharu dan sebagainya. Suatu perasaan gimana? Coba ulang. Perasaan yang suatu perasaan yang terjadi ketika kita senang, sedih, Oh, terharu, perasaan yang dan terjadi ya. lain-lainnya gitu. Oke, kepada saudara Nora. Dijawab lah. Oh, ya, pas lah ya. Oke, kemudian menurut anggota kelompok, apa aja sih yang menyebabkan kita itu tidak bisa mengendalikan emosi kita? Contohnya kita itu mengeluarkan emosi itu berlebihan. Belum. Oh. Ya, Cak ulangi lah. Tadi Apa yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa mengendalikan emosinya atau tidak bisa menempatkan emosinya itu sesuai dengan situasi dan kondisi? Aku. Oke, kepada saudara Nahya. Oh, Cak diulangi. Jaringanku tuh gimana? Jaringan apa ini? Ini ya. Apa faktor yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa mengendalikan emosinya? Menurut saya karena dia tidak tahu bagaimana caranya dan dia tidak pokoknya dia tuh nggak tahu bagaimana cara melampiaskan emosinya. Dalam hal yang baik kayaknya. Apa tuh namanya? Ya tuh kurang paham gitu, dia tuh kurang tahu kayak mana sih ngelapisin emosi, terus pun dia juga mungkin sering salah gitu kalau melampiaskan emosi gitu. Ngerti nggak sih? Aku coba belit-belit. Iya, aku ngerti kok. Aku. Oke. Terus Aku. Oh. Oke, Azura. Mungkin karena lingkungan keluarganya gitu yang kalau memang suka emosian, jadi kan berpengaruh juga itu sama si anak. Jadi anak itu pun jadi dia pun nggak bisa mengolah emosi dia. Jadi selalu lah mungkin langsung udah berlebihan gitu. Terima kasih. Oh, oke, kepada saudara Rona. Rona ya. Rona, aku bilang. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi emosi ya. Iya. Ya kayak sekeliling kita kan. Kalau orang yang sekeliling kita itu sering marah-marah, pasti kita tuh juga ikut gitu. Iya. Dia sering ngomong gitu, jadi kita tuh Terpengaruh ya. pengaruh sama hal yang kayak gitu. Jadi faktor-faktornya itu yang ada di sekeliling kita. Faktor luar, faktor lingkungan, ataupun faktor kawan gitu. Oke, aku ulang dari awal. Tadi pengertiannya itu, emosi itu merupakan suatu perasaan yang dirasakan oleh seseorang akibat sesuatu yang terjadi. Bisa itu rasa senang, sedih, marah, atau gugup. Kemudian faktornya itu dapat disebabkan oleh seseorang itu tidak dapat melampiaskan atau mengutarakan emosinya itu dengan baik
atau mungkin karena pengaruh oleh lingkungan yang kurang memberikan arahan yang lebih baik kepada anak itu, sehingga dia tidak bisa mengutarakan emosinya dengan tepat ya. Oke, yang selanjutnya itu menurut kelompok anggota kelompok, apa sih dampaknya kalau kita itu tidak bisa mengendalikan emosi kita? Ya, kepada Rona. Itu dampaknya kalau kita itu tidak bisa mengendalikan emosi. Kalau kita nggak dampak dari kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi, jadi orang yang sekitar itu jadi sakit hati gitu. Dia kok marah-marah, tapi kan aku nggak salah, salahnya itu paling dikit, dimarahi banyak. Ya, jadi lingkungan merasa terganggu lah ya. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, kepada Nahya. Menurut saya dampak dari emosi kita ini loh, kan kalau kita sering emosi kayak pas kita sering dijauhi kawan, kayak janganlah kawan sama dia emosi nanti kena pukul gitu kan. Dijauhi. Terus juga kalau emosi kan suka kena penyakit itu lah, iya kan. Darah tinggi. Astaga. Ya. Jura-jura. Oke, Kakak Jura. Dipersilakan. Oke, menurut saya cuma seperti yang dikatakan oleh saudari Rona, Nata, Silvi dan dan Nahya. Menurut saya udah sangat benar ya, karena dampaknya itu pasti ke kita itu kita bakalan dijauhi oleh orang lain. Ya. Kena artinya Oke, jadi dampaknya itu secara umum kita mungkin akan dijauhi oleh orang lain, dan juga dapat berdampak bagi kesehatan kita seperti darah tinggi ya. Oke. Kemudian ini nih yang terakhir. Menurut anggota kelompok, apa sih solusi atau terobosan gimana sih caranya untuk mengendalikan emosi? Berpikir dulu bentar ya, aduh. Ya pasti. Tidak ada punya rumah. Apa tadi Len? Solusi. Mulai dulu. Ya, tunggu kok. Tunggu si Rona dulu. Kalian dulu solusinya, baru nanti aku terakhir. Oke, Kakak Jura, dipersilakan. Solusi introspeksi diri ya. Introspeksi diri ya. Introspeksi diri, kayak perbanyak kata-kata, baca kata-kata motivasi gitu, atau kata-kata atau yang berhubungan dengan tempat dari itulah nggak baik, apa dampaknya. Kira-kira. Oke, kepada Nahya. Dampaknya itu kan solusinya itu ya kita harus, ya benar kata Jura, kita harus introspeksi diri ya kan. Terus kita juga harus menjauhkan diri kita dari orang-orang yang juga emosian gitu kan. Terus kalau kita berada di keluarga yang emosian, mungkin kita jangan terikut gitu. Loh, udah nggak Rona mana? Mau tahu. Lagi susah apa? Aman apa? Oh, keringat dingin mungkinnya. Apa? Slow jangan. Aku pergi ke rumah, mati jaringannya langsung. Ini aku kembali lagi ke sini. Semangat. Oke, Ran, giliran Ran. Apa tadi solusi ya? Ya, solusi. ya
Solusi untuk mengendalikan emosi. Dapat kita lakukan agar bisa mengendalikan emosi. Pertama, Ada berapa kawan? dari sendiri ya. Kalau emosi itu apa? Kenapa sih emosi? Emosi pun nggak ada gunanya. Mendinglah ngomong baik-baik. Karena emosi pun nggak ada gunanya. Bikin dari diri sendiri lah kan. Yang kedua, sabar aja lah kalau marah-marah itu. Nah, gitu. Oke. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita akan melakukan games lagi. Jadi gamesnya itu namanya acak-acak konsentrasi. Jadi acak-acak konsentrasi. Jadi games ini akan berusaha untuk mengacak konsentrasi Anda semua. Ini ya. Jadi instruksinya kayak gini. Kalau saya tepuk tangan satu kali, anggota kelompok menyebutkan nama hewan ayam. Kalau satu kali ayam. Sekali ayam. 2 itik. ayam 2 itu. Bilang dia lagi. Kalau 3 diam. Kalau 3 diam. Oh, Nggak ada. Oke, saya mulai ya. oke. Mulai ya. Ron. Rona. Ron. Aduh. Kalau 2 kali. 1 kali. 2 kali gitu, 3 kali dia. Satu ayam. 2 ini. 3 diam. 3. Hebat. Oke, mulai ya. Itik. Betul. Lagi. Marah. Oke, satu lagi. Oke, mantap anggota kelompok. Di sini saya simpulkan dari apa yang kita bahas tadi bahwa emosi itu merupakan suatu perasaan yang terjadi, bisa itu rasa senang, sedih, bahagia, marah atau gugup. Kemudian faktornya itu bisa disebabkan oleh maksudnya di sini faktor tidak bisa mengendalikan emosi ya. Itu bisa karena seseorang itu tidak tahu gimana cara melampiaskan emosinya, atau lingkungannya juga merupakan orang-orang yang emosian sehingga mempengaruhi pribadi tersebut. Dampaknya dari tidak bisa mengendalikan emosi itu mungkin orang yang di sekitarnya itu mungkin merasa sakit hati, atau bahkan pribadi tersebut bisa dijauhi. Dampak bagi kesehatan mungkin darah tinggi atau stroke katanya. Terus solusinya itu untuk mengendalikan emosi bisa berupa introspeksi diri atau mengoreksi diri. Apa sih kelemahan atau yang bisa membuat orang itu tidak senang atau tidak suka atau merasa kita itu dijauhi. Terus saya baca-baca kata-kata motivasi yang membuat kita itu mengerti gimana sih cara mengendalikan emosi, apa sih dampaknya. Kemudian kita seleksi lingkungan lah. Kita berteman dengan orang-orang yang dapat membuat kita itu lebih baik, bukan menjerumuskan kita. Kemudian
motivasi dari diri sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Ya. Bentar dulu. Ron. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Ron. Enggak pernah kok kayak gitu loh. Baiklah kepada oke ya. Aduh, ulang lagi. Dah. Oke, terima kasih kepada anggota kelompok yang telah memberikan waktunya. Semoga kegiatan BKP kita ini dapat bermanfaat. Bentar. Saya ingin menanyakan kesan-pesan anggota kelompok setelah mengikuti kegiatan BKP kita ini. Oke, kepada Kakak Zura. Mungkin kesannya saya merasa senang ya, saya merasa bahagia bisa menjadi salah satu anggota kelompok dalam kegiatan BK kelompok ini. Karena saya mendapat beberapa pengetahuan baru dari materi yang disampaikan tadi, materi yang kita bahas. Untuk pesannya mungkin gamenya itu lebih energik lagi mungkin ya. Kayak lompat-lompat. Tolong PK itu harus tahu tata cara pelaksanaan BK kelompoknya. Terima kasih. Makasih, matanya itu loh. Oke, kepada Kakak Naya. Pesannya kesannya ya baik, bagus dan pesannya semoga pelayanan BKP ini menjadi lebih baik lagi dan semoga corona cepat hilang. Oke. Jumpa. Oke. Nah, tadi si Rona hilang. Ron, Rona, kesan pesan Ron. Pesan-pesan. Kok malah bergaya lo dia? Kesan. Bagaimana? Aku. Iya, kau. Ya. Kesan. Itu bagus. Oke. Kesan yang aku dapat dari BKP ini yaitu kita semakin tahu apa yang akan kita lakukan agar bisa mengendalikan emosi. Jadi kita tuh nggak sering emosian lagi gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas kesan dan pesan yang telah diberikan oleh anggota kelompok. Saya selaku sebagai pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih telah menyempatkan waktu oleh anggota kelompok untuk mengikuti kegiatan BKP kita pada hari ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik yang itu disengaja maupun tidak. Semoga kita tetap terjaga dan sehat selalu. Selamat sore. Amin. Amin. Sore. Dadah.